Novel 20 Tangkai karya Cawica, episode 93. Kabar mengejutkan. Dingin AC yang menusuk membuat Insa terbangun dari mimpi indahnya. Mimpi hidup bahagia bersama Pras yang beberapa hari ini menghiasi mimpinya. Matanya mengerjapkan, menghilangkan rasa kantuk yang mulai memudar di ujung matanya. Bibirnya tampak menyunggingkan senyum, ingat kembali akan mimpinya yang baru saja berjalan pergi. Mimpi yang indah, gumamnya dalam hati. Tapi kenyataannya adalah yang tetap harus dijalani. Kehidupan pahit yang harus ia rasakan setiap hari, setiap detik, menit, dan jam yang ia rasakan sama sekali tak menyisakan rasa manis sedikit pun. Semua pahit, perih, seperti luka yang terus tersiram air garam, tak akan sembuh dan tak akan pernah sembuh. Mungkin takdir yang membawa Insa pada semua kehidupan ini, takdir yang dipilih suaminya sendiri untuk menyiksa hati dan hidupnya. Insa pun tak dapat berbuat apa-apa, lari pun percuma, karena bahkan bayangannya saja dapat ditangkap oleh Hanafi dengan mudahnya. Hanafi juga tak semudah itu akan melepaskan Insa begitu saja, karena rasa cintanya yang teramat padanya. Tapi Insa tetaplah wanita, biasa mempunyai hati yang harus dijaga. Tapi Insa tetaplah wanita biasa, mempunyai hati yang harus dijaga dan dimiliki oleh seseorang. Raganya memang tetap di sini bersama Hanafi. Statusnya tetaplah wanita yang dicintai Hanafi, tapi entah hatinya kini milik siapa. Insa tak lagi peduli dengan Hanafi. Cintanya seakan sirna begitu saja seiring berjalannya waktu, membuat rumah tangganya kini terasa hampa. Insa pun tak dapat menggambarkan bagaimana rasa hati dan hidup yang ia jalani setiap hari, tanpa ada seorang pun pendukung dan penyemangat di sisinya. Insa berjalan malas ke kamar mandi, menjalani rutinitas membersihkan diri. Setelah ia membersihkan diri, ia bersujud di hadapan Yang Maha Kuasa, mencoba berdoa untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Berharap Tuhan merubah segalanya, atau mungkin memberikan kehidupan yang lebih adil kepadanya. Insa merapikan kembali perlengkapan sholatnya. Ia duduk terdiam di tempat tidurnya. Tok tok tok. Suara ketukan pintu. Siapa yang kesini di jam sepagi ini? Gumamnya dalam hati, tapi bibirnya tetap menyuruh seorang tersebut untuk masuk. Masuk. Pintu pun terbuka. Terlihat Mbak Risna ada di ambang pintu, sedikit membungkuk kepadanya. Di tangannya juga terlihat nampan makanan atau apapun. Mengapa Mbak Risna ke kamar sepagi ini? Seakan tahu kalau Risna ragu untuk melangkahkan kakinya, Insa mengeluarkan suaranya. Masuklah Mbak, ada apa? Risna pun berjalan perlahan, masih dengan mulut yang terdiam. Sampailah dia di sisi Insa. Insa menepuk tempat di sampingnya, berharap Risna segera duduk di sana. Sini Mbak, duduklah. Ada apa? Tumben Mbak kesini pagi-pagi sekali. Iya Non, ada yang ingin saya sampaikan. Risna terlihat kebingungan di sana, bahkan ia sama sekali tak menatap Insa. Katakan saja Mbak, ada apa? Insa yang mulai penasaran pun menggenggam tangan Risna erat. Anu Non, itu saya disuruh Mas Hanafi untuk menyampaikan berita pada Nona Insa. Masih terdengar bingung menyusun kata-kata yang akan dikeluarkannya. Insa dibuat semakin penasaran, apalagi saat Mbak Risna tak kunjung meneruskan kalimatnya. Insa mengingat kembali kejadian tadi malam saat Hanafi membangunkannya dengan teriakan kencang dari rumah belakang. Bahkan aku sudah lupa kejadian semalam karena mimpi indahku. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Aku penasaran. Ada apa ya sampai-sampai Hanafi bisa sepanik itu? Apa Mbak? Cepat katakan. Insa sudah menatap Mbak Risna dengan wajah penuh harap. Anu Non. Tangan Mbak Risna terlihat spray di tempat tidur Insa. Apa sih Mbak? Cepat katakan. Jangan anu-anu terus. Insa masih dengan wajah penasaran, tapi di bibirnya menyunggingkan senyuman menggoda pada Mbak Risna. Anaknya Mas Hanafi sudah lahir Mbak. Dia perempuan. Risna menjawab sambil memejamkan mata, takut-takut akan reaksi Insa selanjutnya. Karena Risna tahu bahwa Insa sama sekali tak menyukai kehadiran bayi itu. Insa pun terdiam tak menjawab. Tatapannya yang semula menatap Mbak Risna sekarang berpaling dan menunduk melihat lantai dengan tatapan kosong.
dia sudah lahir. Hanafi sudah memiliki anak. Hanafi sudah menjadi ayah. Impian Hanafi sudah terwujud. Salma, dia menjadi ibu dari anak pewaris perusahaan Wijaya Group. Lalu aku pasti nanti akan ditendang dari rumah ini. Entah kenapa, sikap acuhnya kini menghilang. Hatinya terasa sakit kembali mendengar berita itu. Tak ada sama sekali rasa senang dalam dirinya. Yang ada, ia malah membenci bayi mungil yang bahkan belum dia lihat sama sekali. Sekarang setitik air mata jatuh dari ujung matanya. Sesuatu yang ia khawatirkan kini sudah terjadi, yaitu bayi yang terlahir dari Salma. Bayi yang nanti akan semakin merebut kasih sayang, cinta, dan perhatian dari Hanafi. Bahkan Salma mungkin akan lebih dipuja daripadanya, lebih dihormati karena dia berhasil memberikan keturunan untuk Hanafi. Lamunan Insa disadarkan kembali oleh Mbak Risna yang ingin berkalimat lagi. Tapi Non, belum selesai kalimat itu. Insa sudah menunjukkan isyarat pada Mbak Risna untuk segera diam. Insa tak ingin mendengar apapun lagi saat ini. Mbak boleh pergi, jawab Insa sambil menunjuk ke arah pintu, tanpa memandang Mbak Risna sedikit pun. Risna pun keluar dari kamar itu. Ia juga menitikkan air mata, melihat kesedihan di wajah Insa kala itu. Hatinya juga ikut tersayat, membayangkan ia yang ada di posisi Insa sekarang. Insa terisak di dalam kamar, sambil memandangi foto pernikahannya dengan Hanafi. Foto yang cukup sederhana, yang diambil di rumahnya dulu, saat akad nikah telah usai. Senyuman kebahagiaan yang muncul dari wajah keduanya, benar-benar senyum bahagia yang tak dibuat-buat. Kenapa semua jadi seperti ini, Mas? Kau melukis cinta di hatiku, tapi kau juga yang merusaknya. Kumam Insa sambil terisak pelan. Cukup lama Insa terduduk di lantai, di samping tempat tidurnya. Isaknya pun kini sudah mereda. Mentari juga sudah terlihat menyinari bumi dengan hangatnya. Terdengar seorang yang membuka pintu kamar. Seketika Insa menoleh masih dengan posisi duduk yang sama. Terlihat Hanafi masuk ke dalam kamar. Insa, kenapa kau? Belum selesai kalimatnya, tapi Insa sudah berkata, selamat, kau telah menjadi seorang ayah sekarang. Insa berkata, tapi sama sekali tak memandang Hanafi di sana. Ia hanya sekelebat melihat Hanafi saat masuk tadi. Ia menggunakan pakaian jas lengkapnya, dengan rambut yang tersisir rapi. Selamat juga, karena kau juga menjadi seorang ibu, jawab Hanafi cepat. Aku bukan ibu dari anak itu, Insa menjawab acuh. Seorang anak hanya mempunyai satu ibu, dan dia adalah Salma, wanita yang sudah berhasil mengandung pewarismu. Tentu, kau sangat bahagia sekarang kan? Ini adalah hal yang kau impikan sejak dulu. Sudahlah Insa, perlukah kita membahasnya sekarang? Bahkan dalam keadaan yang seperti ini. Aku akan selalu membahasnya, hal yang menjadi luka terdalam dalam hidupku. Bahkan, sampai mati pun, aku tak akan bisa melupakannya. Cukup Insa, aku mohon, sekarang bersiaplah, kita akan segera berangkat. Aku tak akan sudi untuk menjemput bayi itu, apalagi bersamamu dan ibunya itu. Apa maksudmu? Apa kau tak mau datang ke pergilahan? Aku tak mau mendengar apapun darimu lagi. Berbahagialah bersama anak dan istrimu. Dan aku mohon, lepaskan aku, ceraikan aku. Jangan kau siksa aku seperti ini. Dan katakan, di mana kau menyembunyikan beras. Kau bahkan tak dapat menjawab apapun tentangnya. Kau pasti telah mengancamnya kan? Jawab Insa dengan nada yang semakin tinggi. Insa, aku sama sekali tak mau membahasnya. Ayo, cepat bersiaplah. Hanafi tampak malas-malas menanggapi perkataan Insa. Dia tak ingin tersulut emosi. Sudah aku katakan, aku tak akan sudi menyebut bayi harammu itu, Han. Jawab Insa semakin meninggikan suaranya. Apa kau benar-benar tak mau melihat bayi itu, Insa? Bayi yang bahkan sudah tidak memiliki ibu sebelum dia dilahirkan. Tatapan Hanafi kini berubah memelas pada Insa. Mendengar perkataan Hanafi itu, Insa seketika menatap Hanafi penuh tanya. Maksudmu? Apa Mbak Risna tak mengatakan sama sekali padamu? Hanafi menatap Insa heran. Ia menunggu dan melihat Insa yang tak kunjung menjawab. Hanafi pun kembali meneruskan kalimatnya. Salma telah tiada Insa, dia pergi untuk selama-lamanya. Hanafi menatap Insa penuh penegasan. Bersambung.